Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, sahabat MJTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka kembali, masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kesehatan, wabil khusus nikmat selamat dunia dan akhirat. Sahabat MJTV dimanapun Anda berada, di tema kali ini saya akan membahas terkait mengapa seseorang harus berhaji. Berhaji itu adalah salah satu dari rukun Islam yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bunyal Islam ala khamsin. Berdirinya agama Islam, kokohnya agama Islam, Islam adalah agamanya. Sedangkan kita sebagai penganut agama Islam tersebut, kita disebut dengan Muslim ya. Sebagai orang Muslim yang mempunyai kepercayaan terkait agama Islam tersebut ya, dimana memang kita sebagai orang Muslim dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang wajib kita imani adalah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, kemudian dari kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, dan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk yang tadi saya sebutkan, bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya agama Islam bisa kokoh dengan 5 perkara tersebut. Syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah syahadat. Kemudian yang kedua adalah syahadatu alla ilaha illallah wa iqamatis salat. Yang kedua mendirikan salat, wa ita'iz zakat. Yang ketiga melaksanakan zakat. Yang keempat wa tasumu ramadan. Yang keempat adalah tasumu ramadan. Yang kelima adalah wa tahujju man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima adalah melaksanakan haji atau beribadah haji atau pergi haji dalam keadaan mampu atau istita'ah yang disebutnya. Mengapa temanya mengapa kita harus berhaji? Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya haji adalah rukun yang kelima. Ketika seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala telah bersyahadat, berarti dia sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusannya, rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh seorang muslim adalah wa iqamatis shalah, yaitu yang namanya mendirikan salat, menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan salat. Aqimus salat. Di dalam Al-Qur'an kalimat aqimus salat, aqimus salat, aqimus salat. Tapi di dalam Al-Qur'an memang secara umum, lalu dikhususkan dengan hadis seperti itu. Bagaimana tata cara salat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'iz zakat, dan melaksanakan yang namanya zakat. Kemudian setelah itu wa tasumu ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, ini adalah hal yang khusus memang, yaitu salah satunya dari rukun Islam yang kelima, di mana memang kita itu diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji ya, baik menunaikan sudah mampu secara fisik ataupun secara finansial. Lalu kenapa harus berhaji? Seperti itu. Ketika seseorang
diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau manusia menjadi khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hidup ini ada yang namanya perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus dilakukan nanti di dunia nanti? Yaitu yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin, kecuali semata-mata untuk beribadah kepada aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika manusia sudah diberi amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan semua yang ada di dunia ini sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ada yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satunya kewajiban kita adalah melaksanakan kewajiban beribadah haji. Karena tadi kita sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Imran ayat 97, di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke Baitullah, maka amanlah dia. Walillahi 'alan nas hijjul baiti. Nah, walillahi 'alan nas hijjul baiti. Ini adalah konteks fi'il amr, di mana seseorang, ya, di antara kewajibannya, walillah, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 'alan nas. Jadi kewajiban kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hijjul baiti, yaitu yang namanya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Makkah al-Mukarramah, ya, ke Ka'bah al-Musyarrafah. Tapi ada beda konteksnya. Walillahi 'alan nas hijjul baiti. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itulah memerintahkan kepada manusia, ya, semata-mata niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi ke konteks niatnya. Ketika seseorang mau berhaji, apa niatnya? Apakah pengen dicap sebagai haji? Apakah pengen ada gelar di depannya haji? Atau kau yang sudah sampai berulang-ulang kali haji? Nah, tapi di dalam konteks ayat tersebut, walillahi 'alan nas, dan manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan hajjul baiti, beribadah haji ke Baitullah, semata-mata niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada konteks pengecualian, man istata'a ilaihi sabila, ya, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafaro, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bahwasanya kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha kaya, tidak memerlukan harta dari hamba-hambanya, tidak memerlukan apapun dari hambanya, ya. Maha kaya, seluruh alam dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada pembahasan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin? Karena banyak manusia yang sudah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak digunakan rizki tersebut atau hartanya tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
banyak yang memakai rizkinya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dengan uang tersebut dia tidak gunakan untuk membantu saudara-saudaranya atau tetangga-tetangganya atau yang membutuhkan, atau dia gunakan untuk berjudi. Itu adalah sesuatu rizki yang Allah berikan tetapi tidak digunakan dengan sebenar-benarnya. Nah, itu adalah juga yang disebut dengan kufur nikmat. Maka di sini ditekankan bahwasannya Allah adalah maha dari segalanya. Nah, kenapa harus berhaji? Bahwasannya yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ditekankan adanya pengecualian, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu untuk melaksanakannya baik secara fisik maupun finansial. Kemudian dalil yang kedua adalah wa'adzin finnasi bil haji, dan serulah manusia untuk mengerjakan yang namanya haji. Yaitu karijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat tersebut berdasarkan pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyerukan yang namanya haji. Ya wahai Nabi Ibrahim, serukanlah oleh kamu untuk haji. Ya Allah, siapa yang akan mendengarkan seruan saya sedangkan mereka belum beriman kepadamu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, wa'adzin finnas bil haji, pokoknya kamu serukan manusia untuk mengerjakan yang namanya haji. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam naik di Jabal Qubais namanya. Jabal Qubais itu sekarang posisinya menjadi istana kerajaan. Ya, ada di istana kerajaan. Dari pintu 1 di sebelah kanan itu ada yang namanya istana kerajaan. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam menyerukan kepada seluruh manusia, kepada seluruh anggota yang ada di dunia, baik itu hewan apa dan sebagainya, dia menyerukan akan haji, 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 haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli faj'an. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ini sama halnya seperti kita melaksanakan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika seseorang sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya telah menasihati saudaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mu'adzin finnas bil hajj, dan serukanlah kepada manusia, pokoknya seruin aja, baik dia mau mendengar atau tidak. Urusan dia datang untuk melaksanakan haji atau tidak, itu sudah urusan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalilnya menggunakan inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah merupakan syiar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah atau dia melaksanakan umroh awi tamaro fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa bagi dia pada saat alaihi ayyatawafa bihima, pada saat mengerjakan sa'i di antara keduanya. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim, dan barang siapa dengan rela untuk mengerjakan kebajikan tersebut, maka Allah Maha mensyukuri dan juga Maha mengetahui. Nah, ini adalah terkait seruan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sih kita harus berhaji? Tapi kenapa dari sisi manusia yang lain atau hamba-hamba Allah yang lain yang mungkin masuk dalam kriteria manistato'a, istito'a, mampu dari segala fisik dan finansialnya, mengapa mereka tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Mengapa? Karena ini adalah
sesuatu yang belum ditanamkan oleh si orang tersebut atau hamba Allah tersebut. Bahwasannya kita hidup di dunia tidak hanya mengejar yang namanya dunia. Ya. Dunia mata, dunia itu adalah senda gurau. Ya. Kenikmatan yang hanya sebentar kenikmatannya itu akan kita rasa. Tetapi manusia sudah berlomba-lomba untuk mencari kekayaan untuk dipamerkan, mencari kekayaan untuk saling menyombongkan. Nah, ini adalah makanya ayat tersebut fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha segalanya. Bahwasanya kita sudah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang semata-mata atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ahsin, berbuat baiklah begitu. Ketika kita memang sudah mempunyai mampu fisik dan finansial, segeralah untuk melaksanakan kewajiban dari rukun Islam tersebut. Salah satunya adalah haji. Makanya seseorang yang sudah melaksanakan yang namanya haji, maka merasakan dalam dirinya sudah lengkap imannya, Islamnya, karena sudah melaksanakan yang namanya rukun Islam tersebut. Di dalam agama Islam ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, ini adalah yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, sudah diajarkan oleh guru-guru kita, bahwasanya rukun-rukun Islam atau iman itu sudah harus kita pegang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu seseorang jikalau sudah mengerjakan yang namanya haji, maka dia sudah merasa lengkap di dalam hidupnya, sudah merasa Islam dan imannya kuat dan sudah merasa sempurna. Nah, ini adalah kenikmatan dari yang namanya melaksanakan ibadah haji. Makanya jikalau memang ada kesempatan punya finansial, sekarang banyak program-program haji. Ada yang haji plus, ada yang haji plus, ada yang haji reguler. Mereka yang memang niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan yang namanya langsung udah ambil haji plusnya saja. Biar cepat langsung melaksanakan ibadah haji, langsung merasakan kesempurnaan dari agama Islam dan imannya. Itu salah satunya. Yang kedua adalah ketika kita sudah melaksanakan rentetan ibadah tersebut, maka kita akan mendapatkan imbalannya. Apa? Fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka dia tidak akan ada dosa, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang ramai berbondong-bondong untuk melaksanakan yang namanya haji dan umroh. Coba dibayangkan, seseorang di dalam hidupnya selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cara, jalan alternatif untuk hamba Allah supaya segala apa yang dilakukan itu bisa menghilangkan dosa-dosanya pada saat sebelum-sebelumnya dia lakukan. Hanya saja dosa-dosa apa yang memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya dosa besar, maka salah satu kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu keutamaan dari berhaji. Ya. Jadi banyak yang bilang bahwasanya barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, maka dia bersih seperti pada saat dilahirkan dari kandungan ibunya. Coba dibayangkan bahwasanya seseorang yang sudah melaksanakan haji, ya, atau umroh, dia mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala lahir seperti pada saat dulu kala. Dalam artian lahir adalah suci, putih, tidak ada dosa. Makanya seseorang yang mungkin niatnya sudah lurus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan sucikan hatinya, Allah akan ampuni dosa-dosanya, dan Allah akan memasukkan dia
ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sudah masyhur, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur, umroh yang mabrur, tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dibayangkan, kita misalnya berhaji di usia 50 atau 60. Allah kasih rizki kita, Allah kasih kesempatan kita untuk bisa berhaji. Sebelum berhaji kita sudah mungkin melakukan maksiat yang lainnya dan sebagainya. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mengampuni, yang maha mengasihi. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah banyak yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak yang melawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang saling bunuh-membunuh, ada yang saling gharar, ada yang saling mencelakai sesama manusia. Bagaimana Allah tidak murka kepada mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Seiringnya jalan, alhamdulillah mungkin mereka yang ingin melaksanakan haji masih mempunyai motivasi untuk supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Salah satunya adalah selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah haji jika mampu, atau melaksanakan yang namanya umroh. Nah, dengan niat hajinya tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk beribadah haji. Makanya orang tua sangat ingin melaksanakan ibadah haji, karena mungkin mereka yang pertama ingin sempurna Islamnya, ingin sempurna imannya. Yang kedua ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Tidak ada dosa yang mungkin dikerjakan pada saat dahulu kala. Karena memang kita di dunia ini tidak akan kekal. Karena kita nanti insya Allah akan, setelah melaksanakan dunia, di dalam dunia ini kita akan bertemu dengan dunia akhirat. Ada dunia alam kubur, ada alam barzah, ada yaumul hisab, yaumul mizan, banyak dan sebagainya. Nah, makanya ini adalah keutamaan dari seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Sulit tentunya, karena proses yang saat ini memang sangat menyulitkan, apalagi khususnya untuk mereka yang sudah berusia, resiko tinggi. Makanya sekarang dari pemerintah ataupun dari seluruh masyarakat atau seluruh para pimpinan yang sudah melaksanakan ibadah haji menganjurkan untuk seseorang yang masih muda untuk bersegera mendaftar yang namanya daftar haji. Berhaji selagi muda. Bisa dibayangkan seseorang yang masih muda dalam usia 30 atau usia 40 melaksanakan ibadah haji tidak terasa berat, semuanya terasa ringan. Tetapi jikalau sudah melaksanakan di dalam usia yang mungkin, mohon maaf, di usia 60 atau 70, pekerjaan yang mungkin mata sudah mulai rabun, kaki sudah mulai lelah, tangan sudah mulai tidak bisa diangkat, bagaimana rasanya untuk melaksanakan ibadah haji tersebut? Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang, baik seseorang yang sudah berusia atau yang muda, silakan diniatkan di dalam hatinya untuk senantiasa untuk beribadah haji supaya bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga dalil wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah ada niat untuk berhaji, kemudian kita sudah daftar haji, kemudian kita kembalikan lagi niat kita, semuanya berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua rizki yang diberikan di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita hidup. Kita bekerja mencari rizki untuk istri atau suaminya, bekerja dari pagi sampai sore sampai malam untuk anak-anaknya, bekerja dari pagi ketemu pagi untuk keturunan-keturunannya. Sama, kita beribadah harus dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Mari kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan berhaji adalah salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MJA TV dimanapun Anda berada, inilah keutamaan dari yang namanya pelaksanaan ibadah haji. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kalaupun kita tidak mampu, kita berusaha untuk yang namanya mampu. Misalnya daftar haji 25 juta, uangnya dari mana? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allahumma rzuqna ziyaratan baitikal haram. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami untuk senantiasa berziarah ke Masjidil Haram. Allahumma rzuqna ziyaratan baitikal haram wa ziyarata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, berikanlah rizki kepada kami untuk bisa berziarah, bertemu dengan kekasihmu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bisa dibaca setiap habis sholat subuh, habis sholat zuhur, sholat 5 waktu atau sholat sunnah, atau dalam majelis, silahkan untuk membaca Allahumma rzuqna ziyaratan baitikal haram wa ziyaratan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tahadus bi ni'mah, alhamdulillah, dengan doa tersebut saya termasuk yang alhamdulillah Allah berikan rezeki untuk bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah, alhamdulillah. Dan itu adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibaca doa tersebut. Kalau masih belum merasa mampu dan belum cukup untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, sudah, pertama minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicukupkan finansialnya untuk bisa beribadah haji atau umroh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah cukup finansialnya, tinggal menjaga dirinya, tinggal dijaga kesehatannya, dijaga pola makannya, dijaga yang lainnya, dijaga niatnya, ya, jangan sampai berubah karena pengen banyak orang yang sudah haji, pokoknya saya harus haji karena yang lain sudah haji, saya juga mau dipanggil haji. Gak boleh begitu. Niatnya haji adalah niatnya khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sahabat MJA TV dimanapun Anda berada, atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya keadaan kita kenapa tidak selalu berubah-ubah, begini-begini saja? Karena mungkin yang pertama kita tidak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harapkan mungkin dari pekerjaan kita yang jadi karyawan, berharap agar gajinya naik, berharap agar pangkatnya diangkat, berharap golongannya juga naik, berharap kepada manusia hanya menimbulkan rasa kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ketika kita sudah melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji, doalah kalian kepadaku astajib lakum, maka aku akan mengijabah, mengabulkan doa-doa kalian. Kapan? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun. Mau punya rumah, silakan minta rumah. Mau punya istri yang solehah, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau minta keturunan yang soleh dan solehah,
juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rizki yang berlimpah, yang berkah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan niat kita bahwasanya ketika kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niat apapun, pekerjaan apapun, jikalau sudah diniati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kembali kebaikan kepada kita dan kita akan mendapatkan imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam berhaji yang Allah janjikan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang niatkan dalam hati kita, dalam diri kita, kapanpun itu ya, kalau memang sudah bekerja, sisihkan uangnya, sisihkan untuk bisa mendaftar yang namanya haji. Karena dengan cara apa lagi Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita, yaitu dengan selain berhaji dan umroh. Maka semangatlah untuk berhaji dan berumroh ya. Jadi sahabat MJA TV dimanapun Anda berada, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semangat untuk menggapai ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berhaji dan umroh dengan niat kita tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan surganya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.